Perkenalkan, nama saya Zaidaan Ramadan. Saya Safira Wahdawijaya Putri. Saya Sufyan Zaidan Faros. Kami dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik mengikuti lomba Business Plan di ajang MA Awards Special Edition 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan kami yang berjudul Kandungan Air Kelapa dan Ekstra Kunyit sebagai Peningkat Imun Tubuh di Masa Pandemi COVID-19. 2 tahun terakhir ini, kita terdampak oleh pandemi COVID-19. Kita harus meningkatkan imun tubuh kita dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Salah satunya yakni kunyit. Dalam bahasa Latin yakni Curcuma domestica, merupakan tanaman tradisional yang memiliki kandungan antioksidan, di mana dapat memerangi pandemi COVID-19. Dalam penelitian, jika kita mengkonsumsi kunyit secara teratur, itu dapat meningkatkan ketahanan imunitas dalam tubuh kita. Bukan hanya kunyit, kita juga memasukkan kandungan air kelapa yang memiliki nutrisi dan juga kandungan elektrolit, di mana dapat menetralisir racun yang ada dalam tubuh kita. Visi, misi, tujuan, dan nilai. Visi kami yakni menyuguhkan manisan herbal dengan campuran ekstra kunyit dan air kelapa untuk menambah imun dalam tubuh kita. Misi kami yakni memaksimalkan beragam khasiat ekstra kunyit dan air kelapa yang baik untuk kesehatan. Yang kedua yakni menyediakan produk yang bukan hanya menyehatkan, namun juga yang dapat dikonsumsi untuk semua kalangan. Yang ketiga, memberikan tambahan imun dalam tubuh kita. Yang keempat yakni menjadi bisnis yang mempunyai tanggung jawab dan ramah lingkungan. Tujuan kami yakni menyuguhkan manisan berkhasiat yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang kedua yakni memberikan produk yang benar-benar berkualitas dan baik. Yang ketiga, menjadi bisnis yang disiplin dan amanah. Tata nilai kami yakni menjadi bisnis yang loyal, jujur, komitmen tinggi, berkekeluargaan, dan juga istiqomah. Analisis kondisi. Kondisi lingkungan. Dalam segi geografis, kami sangat diuntungkan karena Gresik berada di daerah pesisir, sehingga bahan baku bisnis plan kami mudah untuk didapatkan. Yang kedua yakni kondisi kompetitor. Konsumen akan tertarik dengan produk kami, dikarenakan belum ada yang menggunakan kunyit sebagai manisan. Kondisi sosial. Kondisi sosial, masyarakat sendiri sudah banyak menggunakan kunyit sebagai obat tradisional. Khasiat dari kunyit sendiri tidak akan diragukan lagi oleh masyarakat. Selanjutnya adalah cara pembuatan. Sebelum kita ke cara pembuatannya, kita ke bahan dan alatnya terlebih dahulu. Nah, untuk bahannya sendiri adalah siapkan 100 gram bubuk kunyit, 200 ml air kelapa, 100 gram bubuk gula, dan juga 100 gram bubuk agar. Untuk alatnya sendiri, kita siapkan panci, kompor, nampan, dan juga kain lap. Oh ya, jangan lupa untuk pisaunya sendiri. Nah, selanjutnya adalah cara pembuatan. Langkah pertama adalah masak agar menggunakan air kelapa. Lalu jika sudah mendidih, masukkan ekstra kunyit tadi ke dalam adonan agar. Next, untuk langkah yang kedua adalah jika sudah dingin, pindahkan ke loyang. Lalu tunggu, jika sudah, lalu potong kecil-kecil. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah langkah yang paling penting untuk pembuatan produksi kami, yakni jemur di bawah sinar matahari hingga 2-3 hari, lalu jangan lupa ditaruh di tempat yang higienis dan taburkan gula halus di atasnya. Lalu adalah deskripsi produk layanan. Seperti yang dikatakan rekan saya sebelumnya bahwa produk kami memiliki khasiat dan manfaat yang tak dilakukan lagi. Lalu untuk kemasan produk kami menggunakan desain kemasan yang modern, menarik, dan juga higienis tentunya. Nah, kami menggunakan strategi positioning yang dimana pada masa pandemi ini kami memasarkan di supermarket, toko-toko, pasar-pasar, dan tidak lupa e-commerce seperti Lazada, Shopee, dan lain-lainnya. Lalu untuk keunikan produk kami bisa merubah rasa pedas pahit pada kunyit, merubahnya menjadi manisan, sehingga semua orang bisa mengonsumsi kunyit. Lalu untuk rencana pemasaran kami, tujuan pasar kami adalah anak-anak yang tidak menyukai rasa kunyit, supaya bisa mengonsumsi candy imun ini. Lalu sasaran pasar kami adalah anak-anak dan remaja yang kekurangan imun tubuh, sehingga jika mengkonsumsi produk kami dapat mengembalikan imun tubuh mereka.
Lalu untuk strategi pemasaran, kami menggunakan strategi positioning yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan kita juga menggunakan diskon-diskon di event-event tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rincian keuangan kami. Yang pertama yakni investasi alat. Kami memerlukan biaya sebesar Rp210.000 dengan rincian sebagai berikut. Biaya tetap variabel. Kami memerlukan 5 kunyit bubuk yakni dengan harga Rp5.000. Kemudian air kelapa. Kami memerlukan 1,8 liter dengan harga Rp30.000. Kemudian kami memerlukan 1 kilo gula dengan harga Rp10.000. Dan yang keempat, kemasan dengan total harga Rp25.000. Yang kelima, air galon dengan total harga Rp5.000 dan 1 gas dengan total harga Rp19.000. Total yang kami butuhkan dalam biaya tetap variabel sebesar Rp94.000. Selanjutnya, biaya tetap. Kami memerlukan 3 tenaga kerja dengan masing-masing dibayar Rp100.000. Kemudian penyusutan alat dengan harga sebesar Rp17.500 dengan total Rp317.500. Sehingga biaya tetap yang diperlukan per hari adalah Rp317.500 dibagi 30, yakni Rp10.583, ditambah dengan biaya variabel, yakni sebesar Rp94.000. Total per hari yang kami perlukan adalah Rp104.600. APP, harga pokok produksi. APP diperoleh dari total biaya dibagi jumlah produksi yang dihasilkan. Total biaya yang kami perlukan adalah Rp104.600.000 dibagi dengan jumlah produksi yang dihasilkan yakni 50 sebesar Rp2.092. Selanjutnya penerimaan kotor. Penerimaan kotor kami sebesar Rp250.000. Selanjutnya penerimaan laba. Pendapatan bersih diperoleh dari penerimaan kotor dikurangi total biaya. Penerimaan kotor kami sebesar Rp250.000 dikurangi dengan total biaya kami Rp104.600 diperoleh Rp145.400. Dan yang terakhir break even point. Break even point produksi kami diperoleh 29 piece, yakni dengan total biaya dibagi harga penjualan. Total biaya kami berkisar Rp104.600 dibagi Rp5.000. BEP harga. BEP harga kami yakni Rp2.092 per piece dengan total biaya dikurangi total produksi. Total biaya kami Rp104.600 dibagi 50 sehingga diperolehlah Rp2.092 per piece. Kesimpulan, pada saat pandemi COVID-19, kita diharuskan untuk menjaga imun kita, salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kandungan yang terdapat pada kunyit dan air kelapa dapat sangat bermanfaat dan juga berkhasiat. Oleh karena itu, kami menawarkan KD Imun sebagai solusinya. Demikian pemaparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semam satu, Big Numbers!